Hai gengs, kembali lagi bersama gua di Seliramu Review. By the way, apa kabar kalian para pemuja film psikopat? Semoga baik-baik aja ya. Setelah sebulan Seliramu istirahat, apakah kalian kangen dengan film-film yang akan membuat jantung kalian berdetak kencang? Karena di kesempatan kali ini Seliramu akan mereview sebuah film di mana sekelompok remaja mendapatkan malapetaka saat melintas jalanan sepi. Seseru apa film ini? Oke lah, langsung saja kita ke pembahasannya. Berlatar di sebuah jalanan hutan yang sepi, terlihat minibus yang oleng karena bannya meledak. Lalu keenam remaja ini keluar untuk mengecek mobil mereka dan salah satu dari mereka mengambil ban cadangan di bagasi. Bukannya membantu, si Sekso yang bernama Nadia justru memotret kejadian itu. Ban berhasil dikeluarkan dari dalam bagasi, sementara si Nadia justru pergi menjauh dari situ untuk mencari sinyal karena akan mengupload foto mereka ke sosial medianya. Di sisi lain, si Eva justru melihat Google Map untuk mencari bengkel terdekat dan Eva bilang jika jarak bengkel terdekat dari situ sejauh 20 menit. Selang beberapa lama saat Adam akan memperbaiki ban, para cewek justru berteduh di pinggir mobil sementara Sam pergi untuk ngompol. Begitupun dengan Brian yang ikut berteduh dengan para cewek dan meninggalkan Adam sendirian mengganti ban mobil. Di sela-sela Adam mengganti ban mobil, tiba-tiba terlihat sebuah anak peluru yang terjatuh dari ban dan Adam pun bingung siapa yang sudah menembak ban mobilnya itu. Karena Adam mahlenger, ban mobil pun meluncur ke bawah lalu Brian mengejar ban itu lalu tiba-tiba oh my gosh, Nadia melihat Brian sudah dengan keadaan yang sangat mengerikan, lalu dia pun shock dibuatnya. Lalu tiba-tiba Nadia pun ditembak oleh penembak misterius itu hingga berdarah, lalu Brian dan kawan-kawan melihat Nadia sekarat karena ditembak di bagian metongnya. Melihat tidak ada satu orang pun di situ, Anggi menyuruh kawan-kawannya untuk segera bersembunyi. Terlihat psikopat itu yang semakin brutal hingga membuat mereka sangat ketakutan. Karena takut akan ditembak, Eva memaksa untuk melarikan diri dari situ. Namun Anggi mencegahnya karena itu sangat berbahaya. Terlihat Brian yang terluka di bagian punggung dan dia juga melihat kekasihnya Nadia yang masih hidup dengan keadaan sekarat hingga membuat Brian menyesal karena tidak bisa melindunginya. Hari semakin terik, mereka pun sangat kehausan dan menanyakan posisi Sam di balik pohon apakah dia baik-baik saja. Kemudian Eva mengatakan jika penembak misterius itu memakai peredam karena suara tembakannya tidak bisa terdengar dan dia juga menembak dari jarak jauh. Terlihat bukit dengan pepohonan yang rindang, kemudian Sam mempunyai ide untuk bersembunyi di balik pepohonan itu dengan lari zigzag. Namun ketiga temannya tidak menyetujui itu karena khawatir mereka akan tertembak. Sam mengatakan jika itu lebih baik karena mungkin saja dia yang tertembak hingga memberikan ketiga temannya kesempatan untuk hidup. Dirasa ide Sam yang sangat konyol, Brian mempunyai ide untuk berjalan dengan ban cadangan yang melindungi tubuh mereka dari tembakan. Kemudian Gina bilang jika di sebelah sana dia mendapatkan sinyal dan mereka bisa menghubungi emergensi untuk menolong mereka. Gak pakai lama, Brian pun menyodorkan handphonenya lalu Eva memberikannya sebuah tongsis agar mempermudah Brian untuk mencari sinyal. Namun tiba-tiba psikopat itu justru menembak handphone Brian hingga mereka gagal untuk menghubungi emergensi. Selang beberapa lama, Brian mempunyai ide yang sangat bagus untuk menetralkan gigi mobil mereka agar mobil itu bisa berjalan dan mereka berlindung di samping mobil itu. Lalu Brian pun masuk ke dalam mobil, namun psikopat itu kembali menembakinya hingga membuat Brian gagal menarik tuas gigi mobilnya.
Selang beberapa lama, Brian masih terus mencoba untuk bisa masuk ke dalam mobil, sementara Eva memvideo psikopat itu untuk mencari tahu di mana sebenarnya dia bersembunyi. Kemudian Eva berhasil merekam video dan ternyata psikopat itu bersembunyi di dalam ranting-ranting pohon. Selang beberapa lama di mana Brian merasa punggungnya terus mengeluarkan darah, lalu dia pun mengambil kotak P3K untuk membalut lukanya. Di sisi lain di mana Sam sangat ketakutan karena dia berada sendirian dan Brian menyuruhnya untuk bergabung dengan cara berlari zigzag. Namun Sam lebih memilih untuk menunggu penembak itu kehabisan peluru hingga dia bisa berlari ke situ. Di sisi lain di mana Brian berhasil menetralkan gigi mobil hingga mereka bisa mendorongnya dan bersembunyi di belakang mobil untuk menghindari tembakan. Namun Eva justru terpelanting, begitupun dengan Anggi. Psikopat itu berhasil menembak ban mobil mereka hingga mobil terhenti, lalu di sisi lain Sam berlari namun kakinya justru tertembak dan dia pun tersungkur. Anggi membujuk Sam untuk membalut lukanya karena takut akan kehabisan darah dan di sisi lain Anggi juga melepas perban Brian supaya tidak infeksi. Hari semakin terik di mana Brian dan kawan-kawan merasa sangat kehausan, lalu Anggi pun mengambil air minum yang ada di dalam mobil dan membagikan kepada teman-temannya. Anggi juga membagi air itu kepada Sam yang sangat kehausan, lalu saat dia akan meminum air itu tiba-tiba psikopat itu justru menembak tangannya hingga Sam pun tak jadi meminum air itu. Hari semakin sore di mana kawanan burung mendekati tubuh Nadia dan Brian menyaksikan itu. Kemudian Brian juga bercerita kepada teman-temannya jika Nadia sedang hamil. Awalnya mereka takut untuk menerima kenyataan itu, namun mereka memutuskan untuk segera menikah. Brian juga bilang jika dia sudah membeli kursi bayi dan tempat tidur bayi, namun takdir berkata lain yang membuat mereka harus terpisah selamanya. Lalu setelah itu Brian pun melepas perbannya, kemudian dia berdiri dan bangkit tidak peduli jika psikopat itu menyerangnya. Dia pun berjalan menghampiri Nadia tanpa takut apapun. Dengan hati yang sangat remuk, dia menutup tubuh Nadia yang tak berdaya. Dia juga mencium keningnya, kemudian memegang erat tangannya. Di sisi lain terlihat sesuatu dari balik ruyuk menghampiri Sam, lalu Anggi memperingatkan untuk berhati-hati karena seekor hewan buas menghampirinya. Dan ternyata itu adalah seekor serigala yang mendekati Sam, namun Sam mencoba tenang agar serigala itu tidak menyerangnya. Kembali kepada Brian yang pasrah, bahkan menyuruh psikopat itu untuk menyerangnya. Kemudian dari depan terlihat sebuah mobil melintas. Lalu saat Brian akan menghentikannya, tiba-tiba psikopat itu kembali menembak Brian hingga Brian terkulai lemas dan akhirnya moket. Pengemudi tadi pun menyadari jika ada korban di depan, lalu dia pun membangunkan ayahnya, namun tiba-tiba psikopat itu menembak mobil mereka hingga mobil mereka pun oleng dan akhirnya terpelanting. Syukurlah mereka bisa selamat meskipun terluka parah, namun psikopat itu mengawasi mereka dan saat wanita itu akan bangun, dia kembali diserang dan akhirnya wanita itu pun moket. Di sisi lain, sang ayah pun selamat dan saat dia akan menolong putrinya, Anggi pun memperingatkan dia untuk bersembunyi di belakang mobil dan menyuruh pria itu untuk menelpon polisi.
Sementara psikopat itu tidak membiarkan pria itu lolos, lalu tiba-tiba psikopat itu menghancurkan mobil mereka dan akhirnya pria itu pun moket. Terlihat Anggi dan Eva yang begitu syok, lalu Anggi teringat teori tentara saat dalam baku tembak, tentara menyalakan granat asap yang membuat penembak tidak bisa melihat mereka. Malam pun poek, di mana psikopat itu masih terus mengintai mereka. Lalu Anggi melubangi ban agar ban itu kempes, kemudian Anggi akan membakarnya untuk menciptakan asap. Lalu Anggi juga merusak sofa mobil agar mudah untuk dibakar. Di sisi lain, di mana Eva yang putus asa, dia pun memberi pesan kepada keluarganya untuk menjaga diri karena takut dia tidak bisa bertemu dengan mereka kembali. Gak pakai lama, Anggi menyalakan api dan membakar mobil itu untuk menciptakan asap yang sangat banyak agar psikopat itu tidak bisa melihat mereka. Di sisi lain, polisi pun datang karena pria tadi siang berhasil menelponnya. Polisi juga membawa 2 pembidik yang siap menyerang psikopat itu. Karena situasi yang begitu kacau, polisi menelpon anggotanya untuk menyusul dan menambah armada. Namun tiba-tiba psikopat itu kembali membidik korban hingga salah satu dari polisi itu tertembak dan tanpa sengaja dia menginjak pedal gas hingga membuat mobil itu melaju tak terkendali. Kembali kepada Anggi yang berlari seedan-edannya, namun Eva tetap bertahan di mobil itu. Namun tiba-tiba psikopat itu pun menyerang Anggi hingga Anggi pun moket. Selang beberapa lama, Eva pun lari menghampiri mobil polisi itu. Lalu saat para polisi akan menyerang psikopat, mereka justru terkalahkan. Tinggal Eva yang tersisa, dia pun masuk ke dalam mobil polisi itu dan menabrak pohon di mana psikopat itu bersembunyi, hingga psikopat itu pun terjatuh dari pohon. Terlihat wujud psikopat yang sangat seram dan gak pakai lama Eva pun langsung menembaknya. Psikopat itu pun berhasil dilumpuhkan. Karena sangat kesal, Eva justru menggaploki psikopat itu dengan senapannya hingga membuat psikopat itu moket. Belum puas, Eva pun kembali menggaploknya, namun tiba-tiba oh my gosh, karena kecerobohannya dia pun tak sengaja menarik tuas senapan hingga membuatnya moket. Buset, ending yang sangat membagongkan ya gengs. Nasib sial sekali ya si Eva ini. Hahaha. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subreks aja, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.